capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Baru satu laga, Rasmus Højlund langsung masuk daftar pemain tercepat di Liga Inggris. Rasmus Højlund memang baru bermain sekali bersama Manchester United di Liga Inggris. Pemain Denmark tersebut sudah masuk dalam daftar pemain tercepat Premier League di musim ini. Højlund didatangkan United sebagai solusi lini depan. Pemain 20 tahun itu ditebus setan merah dari Atalanta dengan harga 64 juta pound sterling, beserta klausul tambahan senilai 8 juta pound sterling. Setelah menunggu 3 pertandingan, Højlund akhirnya bisa debut untuk Manchester United. Dia masuk menjadi pengganti saat Red Devils ditaklukkan Arsenal 1-3 di Emirates Stadium. Højlund menggantikan Anthony Martial pada menit ke-67. Højlund lantas menjadi ancaman dengan kecepatannya. Situs Manchester United merilis data bahwa Højlund masuk ke 5 besar pemain tercepat di Liga Inggris musim ini. Sprint Højlund ada di angka 35,45 km per jam, menempati urutan keempat. Satu pemain United lainnya, Alejandro Garnacho, ada di posisi kelima dengan kecepatan lari 35,01 km per jam. 3 pemain di posisi teratas ada Dominic Solanke dengan 36,10 km per jam dari Bournemouth, Anthony Gordon 35,67 km per jam dari Newcastle, dan Adama Traore dengan 35,55 km per jam dari Fulham. Højlund dan kawan-kawan akan melawan Brighton pada lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Højlund jelas diharapkan bisa membantu Manchester United untuk meraih kemenangan saat bermain di Old Trafford pada Sabtu 16 September. Ogah minta maaf dan standar ganda alasan Jadon Sancho diskors Manchester United. Ada informasi baru seputar sengketa Jadon Sancho dan Erik ten Hag. Sang winger diskors pihak Manchester United karena dia menolak meminta maaf pada sang manajer. 2 pekan terakhir, Sancho dan Erik ten Hag terlibat perang dingin. Ini disebabkan sang manajer mengkritik Sancho di depan awak media, sementara Sancho memberikan pernyataan balasan di media sosial. Kemarin Manchester United mengeluarkan pernyataan terkait Sancho. Mereka resmi menskor sang pemain dari tim utama United akibat pelanggaran kedisiplinan. The Athletic punya informasi mengapa Sancho sampai diskor United. Alasan karena sang winger menolak minta maaf kepada Erik ten Hag. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Erik ten Hag dan Sancho menggelar pertemuan 4 mata di awal pekan kemarin. Kedua pihak sama-sama mengutarakan isi hati terkait konflik tersebut. Erik ten Hag dilaporkan siap memaafkan sang winger jika Sancho meminta maaf atas unggahan yang dia buat di media sosial. Meski unggahan itu sudah dihapus Sancho, namun sang winger dikabarkan menolak meminta maaf kepada Erik ten Hag. Alhasil dia diskors dari tim utama United. Menurut laporan yang sama, ada alasan tersendiri bagi Sancho mengapa dia menolak meminta maaf kepada Erik ten Hag. Dia menilai sang manajer menerapkan standar ganda di dalam timnya. Dia menilai ada beberapa rekan setimnya yang sama tidak berlatih dengan serius, namun mereka bebas dari sanksi. Ini yang membuat Sancho berpegang teguh bahwa dia hanya jadi kambing hitam di skuad United. Alhasil dia menolak meminta maaf pada sang manajer. Harry Maguire jadi begitu karena fans Manchester United. Maguire kesulitan kembali ke performa terbaiknya. Bek Manchester United itu dinilai memble karena ulah supporter setan merah sendiri. Maguire semakin kesulitan di United, khususnya dalam setahun terakhir. Bek Inggris itu tidak menjadi pilihan utama, juga ban kaptennya dicopot. Meski demikian, Maguire tetap dipercaya timnas Inggris. Gareth Southgate terus memanggilnya, yang akhirnya membuat sang pemain juga mulai dicemooh. Saat melawan Skotlandia tengah pekan lalu, Maguire bikin gol bunuh diri dan dicemooh. Hal itu mengundang simpati dari Brendan Rodgers. Brendan Rodgers yang sempat melatih Harry Maguire di Leicester City mengaku kenal baik dengan sang pemain. Dia menilai Maguire melempem karena terlalu banyak dikritik oleh fans Manchester United sendiri. Saya mengenal Harry dengan baik setelah bekerja dengannya dan saya menyesalkannya jika boleh jujur. Dia orang baik, dia jelas pemain kelas atas dan sayangnya fokus serta kebisingan yang ada di sekelilingnya mungkin lebih banyak diciptakan pendukung klubnya sendiri dan itu menyebar ke pendukung lainnya, kata Brendan Rodgers. Saya hadir di pertandingan kemarin malam melawan Skotlandia. Dia adalah pemain yang berada di dalam tim Piala Dunia kemarin, jadi dia bukan pemain seburuk itu. Saya tahu karena pernah bekerja dengannya. Jika Anda butuh seorang di sisi Anda saat keadaan sulit, ya itu adalah dia. Dia pria yang hebat, dia sangat jujur dalam permainannya. Saya tahu mengapa Gareth Southgate memilihnya.
Dia sangat fantastis untuk Inggris, seorang prajurit sejati dan pemimpin sejati bagi para pemain muda, ungkap Brendan Rodgers. Manchester United versus Brighton 16 September 2023. Manchester United akan menjamu Brighton pada pekan ke-5 Premier League musim ini. Pertandingan United versus Brighton di Old Trafford ini akan kick off Sabtu 16 September 2023 jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Laga ini adalah pemanasan bagi kedua tim sebelum bertanding di kompetisi Eropa. Tengah pekan mendatang, United akan menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions, sedangkan Brighton akan melawan Ajax Athena di Liga Europa. Pada laga terakhirnya sebelum jeda internasional kemarin, United dan Brighton meraih hasil yang kontras di Premier League. Manchester United kalah 1-3 di markas Arsenal, sedangkan Brighton menang 3-1 saat menjamu Newcastle. Gol semata wayang Manchester United ketika kalah dari Arsenal dicetak oleh Marcus Rashford. Sementara itu 3 gol Brighton ke gawang Newcastle diborong oleh Evan Ferguson. Dalam 2 pertemuan dengan Brighton di Premier League musim lalu, United selalu jadi pecundang. Manchester United dipermalukan 1-2 di Old Trafford dan takluk 0-1 di markas Brighton. Lalu sanggupkah United dengan skuad yang timpang karena berbagai alasan meraih hasil lebih baik saat menjamu Brighton di Old Trafford nanti? Dan berikut ini prediksi susunan pemain dari kedua tim. Erik ten Hag bikin aturan disiplin baru di Manchester United. Performa Manchester United yang tidak kunjung konsisten membuat Erik ten Hag menerapkan aturan baru. Sang manajer ingin pemain lebih lama di kamp pelatihan dan diwajibkan makan siang di kantin klub. Erik ten Hag menuntut para pemainnya untuk meraih hasil yang lebih baik di lapangan. Begitu juga dengan tindakan di luar lapangan. Manchester United kini dihadapkan pada situasi yang sulit, sebab ada 2 pemain yang punya masalah, yakni Jadon Sancho dan juga Antony. Sancho punya masalah disiplin dan Antony terlibat kasus hukum. Dikutip dari Mirror, Erik ten Hag ingin para pemain berada dalam pengawasan untuk waktu yang lebih lama. Jadi ada aturan baru yang diterapkan setelah para pemain pulang dari jeda internasional. Erik ten Hag meminta para pemain untuk lebih lama berada di kamp latihan Carrington. Jadi setelah latihan, Bruno Fernandes dan kolega tidak boleh pulang. Mereka wajib bertahan di Carrington sampai sesi makan siang bersama di kantin klub. Erik ten Hag tidak asal membuat aturan baru sebelum menerapkan aturan pemain wajib makan siang di kantin klub. Perubahan sudah dilakukan. Fasilitas kantin klub sudah direnovasi agar tidak kalah dengan makan di restoran. Selain itu, Manchester United juga telah merekrut koki baru, yakni Omar Mezian. Dia diharapkan bisa meningkatkan nutrisi para pemain Manchester United. Erik ten Hag juga membuat aturan bahwa semua pemain harus menjalani pemeriksaan glukosa darah pada hari pertandingan. Faktor ini akan menentukan menu makan dan latihan tambahan yang akan diberikan pada para pemainnya. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge in the penalty area, moves it on to Antony. Antony with a chance. Manchester United take the lead.